Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu lis-sunnatina tahwila. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ragiba an sunnati falaysa minni. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu minasyahidin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup. Sebuah nikmat yang menjadikan Bapak Ibu dan saya bisa hadir berjamaah di Masjid Baitus Salam ini dalam keadaan lapang, keadaan mampu, dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, amin. Kita bersyukur mudah-mudahan berjamaahnya subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk amalan yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita berjamaah subuh Allah ganjar dengan nilai pahala salat malam sepanjang malam, insyaallah. Kita bersyukur, mudah-mudahan syukur ini pula lah yang melapangkan hati kita untuk mau berthalabul ilmi pagi hari ini. Terlebih lagi tema yang saya angkat pagi hari ini cukup menimbulkan banyak reaksi yang negatif. Terlebih lagi bagi teman-teman yang seringkali melihat teks hadis itu dari satu sisi saja. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan kajian ini Allah memberikan pencerahan bagi kita, memberikan cara pandang yang baru terkait bagaimana kita memperlakukan berqudwah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini adalah amalan sunnah yang harus diperjuangkan. Pertanyaannya adalah sunnah yang dimaksud sunnah yang mana? Dalam tinjauan Islam, setidaknya ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memahami apa itu sunnah. Pendekatan yang pertama biasanya ini pendekatan para thalibul ilmi, pendekatan para pencari ilmu, yaitu menggunakan pendekatan ilmu usul fikih. Usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah pokok di dalam memahami sebuah teks, Pak. Jadi kenapa teks ini mengandung makna wajib, mengandung makna sunnah,
mengandung makna mubah, makruh sampai haram. Nah, kalau menggunakan pendekatan ilmu usul fikih, yang namanya sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Amalan yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Ini pendekatan usuliyin. Tapi kalau pendekatan fikih secara umum, sunnah itu adalah ma sanna bihi Rasulullah, kaulan wa fi'lan wa taqriran. Bahkan ada ditambahkan wahamiyan. Sunnah itu adalah perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan, kaulan, perbuatan, atau pembiaran. Dan juga termasuk wahamian, keinginan yang belum terlaksana. Contoh hamian itu, Rasulullah ingin jika umurnya dipanjangkan oleh Allah, puasa, saum, tasu'ah, dan asyura. Tapi Rasulullah melaksanakan enggak? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keburu wafat. Pertanyaannya, kenapa Allah enggak berikan dia kesempatan untuk saum? Kan begitu. Kan umur Rasulullah selama 62 tahun di Mekah, di Madinah hampir 10 tahun, kan ada momennya, kan begitu. Nah, ini yang kemudian dalam konteks memahami sunnah inilah yang seringkali melahirkan khilaf, perselisihan, perbedaan pandangan, Pak. Itulah sebabnya banyak orang kalau menggunakan pendekatan hadis, ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati, alaikum bisunnati itu terjemahannya adalah pegang teguhlah sunnahku. Pertanyaannya, sunnah yang mana? Ini ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sunnah yang mana yang dimaksud oleh Rasulullah dalam kalimat alaikum bisunnati? Nah, kenapa? Di hadis Imam Bukhari, ternyata para sahabat sendiri tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap sunnah dalam pengertian perbuatan Rasulullah, Pak. Imam Bukhari bercerita ada 3 orang tokoh mendatangi Aisyah, istri-istri Rasulullah, bertanya tentang masan nabihi Rasulullah, apa sih yang dibiasakan oleh Rasulullah dalam sehari semalam. Maka ada yang mengatakan Rasulullah itu per 3 malam terakhir bangun untuk sholat malam. Penasaran, tanya lagi ke yang lainnya. Oh, Rasulullah itu rajin saum Senin Kemis. Masih penasaran, nanya yang lain. Oh, Rasulullah itu bisa mengelola waktu sehingga dia masih bisa sempat menemui istri-istrinya. Ya, bahasa menemui itu artinya lebih khusus. Ya, ini makna yang secara eksplisit mengandung pengertian berbeda. Ya. Nah, ternyata atas pernyataan ini 3 orang sahabat ini mengambil kesimpulan yang berbeda. Dia mengatakan, wah, saya akan melakukan lebih dari Rasul. Ya. Kalau Rasulullah
Puasa Senin dan Kamis, saya puasa sepanjang hari. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sempat mendatangi istrinya, saya nggak akan nyentuh istri saya. Biasa laki-laki Pak, sok kuat Pak ya. Yang ketiga, Rasulullah bangun sepertiga malam, saya akan bangun sepanjang malam. Apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah, mengatakan, ana atqakum, saya adalah orang paling takwa di antara kalian. Ana asumu, saya puasa. Akumu wa anamu, saya tidur dan juga bangun. Wa ana atazawwaju, saya juga mendatangi istri-istriku. Lalu muncul kalimat, paman ragiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa orang yang rogibaan, rogibaan itu diterjemahkan menjauhi Pak. Karena arti rogiba sendiri sebenarnya suka, ya. Rogibun itu kecenderungan mau, tapi kalau ditambah an jadi menjauhi. Ada yang menerjemahkan siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat menerjemahkan makna sunnah Rasulullah berbeda. Ya. Dan ternyata bukan hanya 3 orang tokoh ini. Ya. Kenapa? Karena di dalam riwayat yang lain, hadis Imam Bukhari, diceritakan ada sahabat yang bernama Usaywir bin Malik yang dikenal dengan Abu Darda. Abu Darda ini termasuk salah seorang sahabat yang dalam tanda kutip salah memahami sunnah Rasul. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu orang yang berkomitmen untuk lebih baik dia nggak mau menggauli istrinya, Pak. Maka ketika sahabat Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda, ya, Salman ini adalah sahabat Muhajirin, ikut Rasulullah berhijrah ke Madinah. Nah, sahabat Ansar ada namanya Usaywir yang dikenal dengan Abu Darda. Nah, ketika Salman berkunjung ke saudaranya yang bernama Abu Darda ini, dilihat istrinya Abu Darda itu kucel, nggak kelihatan seperti wanita yang terawat. Sampai ditanya, wahai saudariku, masya'nuk, ada apa? Kenapa kau jadi begini? Kenapa tampilanmu ini menjadikan mutabaddilah, kayak orang nggak pernah mandi? Apa katanya? Ahu ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Habis ngapain lagi? Dandan juga mubazir. Orang suami saya Abu Darda nganggurin saya melulu. Jadi rupanya kalau di dalam hadis Bapak Ibu, kemampuan seorang istri ya, kemampuan seorang istri menahan untuk tidak disentuh oleh suami itu bisa sampai 4 bulan. Kemampuan. Itulah sebabnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika suatu malam, ketika dia jadi khalifah, pernah berkeliling. Tengah malam dia mendengar rintihan seorang wanita yang rindu disentuh suaminya. Ya. Kenapa ini? Dia banyak bersyair, intinya, wahai suamiku, aku kangen banget. Gitulah. Jadi saking kangennya nggak tahan, ya
Kalau bahasa sekarang, akhirnya dia mencari pelampiasan dengan cara sendiri, Pak. Kalau bahasa laki-laki, ada dikenal masturbasi atau apa sejenisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulanglah Umar ibn Khattab nanya sama istrinya, berapa lama? Ya kurang lebih sekitar 4 bulanan. Hanya dia memutuskan seluruh tentara Islam tidak boleh bertugas di luar kota Madinah lebih dari 4 bulan. Harus 3 bulan, paling tidak dipercepat pulang menemui istri-istrinya. Berarti kalau kita lihat teks itu, Pak, ini berarti Abu Darda sudah lebih dari 5 bulan istrinya jablay, Pak. Betul, Bu, ya? Apa itu jablay, Bu? Ya. Ini agak serius semua nih ya, pagi hari ini ya. Halo Bapak-bapak. Maka dia punya keputusan harus segera. Tadi diperintahkan 3 bulannya. Jadi Abu Darda ini lebih dari 5 bulan, Pak. Akhirnya ketika datang Abu Darda ya, menyiapkan makanan, karena dia datang saudaranya ya, Salman itu dipersaudarakan oleh Rasulullah. Makanya generasi awal para sahabat itu hampir saling mewarisi sampai kemudian nanti turun wahyu sehingga nggak boleh lagi mewarisi. Yang mewarisi itu harus ada hubungan darah. Dia nyerahin makanan, begitu mau makan, ayo kamu makan. Enggak, saya lagi puasa. Enggak, saya nggak akan makan kecuali kamu makan. Dipaksa. Enggak, saya lagi puasa. Enggak, saya nggak mau makan kecuali kamu makan. Akhirnya paksa-paksa Abu Darda ikut makan. Rupanya dia puasa setiap hari, Pak. Begitu malamnya, datang malam, Salman tidur. Dia nggak tidur, sholat, tarik sama dia. Sini ini, tidur, jangan sholat, nanti ada waktunya. Nggak mau, paksanya tidur juga. Rupanya karena dia jarang tidur malam, Pak. Malam itu malah kebablasan dia yang tidur ngorok. Begitu mendekati 3 malam terakhir, sahabat Salman bangun. Ayo, sekarang waktunya bangun, kita sholat. Sholatlah dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sholat Salman mengatakan begini, inna li rabbika alaika haq wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Hai saudaraku, badanmu punya hak, istrimu punya hak pada dirimu, Tuhanmu ada hak di dalam dirimu. Berikanlah setiap yang memiliki hak darimu bagiannya, jangan tidak diberikan. Nah, ketika ini disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, Abu Darda juga mengadu. Apa jawaban Rasulullah kepada Abu Darda? Wahai Abu Darda, sodako Salman, apa yang diomongkan Salman itu yang benar. Nah, dari narasi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak semua sahabat memiliki pandangan yang sama tentang apa itu sunnah. Termasuk ketika Rasul mengatakan, paman rogiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah dia termasuk umatku. Pertanyaannya, kalimat ini konteksnya apa? Termasuk hadis At-Tirmidzi, alaikum bisunnati, ini konteksnya apa? Dari sinilah saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, ternyata konsep sunnah, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena sunnah itu adalah apa yang didawamkan Rasulullah. Ternyata apa yang didawamkan oleh Rasulullah, tidak semua sunnahnya Rasulullah itu menjadi sunnah kita. Seluruh perilaku Rasulullah bukan berarti semuanya menjadi harus perilaku kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu, Pak.
Contoh sederhana, Pak Ibu, Rasulullah istrinya berapa? Bukan 4. Hitungan bisa sampai 9. Bapak mampu nikahin 9 orang? Kagak. Mohon maaf nih Pak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hal, ketika dia mendatangi istrinya terpenuhi haknya. Kan laki-laki sekarang mah boro-boro bisa memenuhi haknya. Kadang lagi pengennya baru nempel sudah selesai Pak. Istri masih gerah. Ini agak dewasa dikit Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Iya kan? Nah, satu istri aja kadang nggak mampu memberikan haknya dengan penuh. Makanya kenapa Rasul mengajarkan kalau pengen mendatangi istri, pakai proloh, pakai muka bima. Bukan asal apa Pak? Halo? Ini bahasanya malu-malu mau nih. Betul nggak Pak? Bukan asal Pak. Jadi itu Rasulullah itu segitu perfectnya ketika memperlakukan istri, kulla dzi haqqin haqqahu. Sampai segitunya. Makanya wanita tuh hebat Pak. Kenapa? Karena obat kuat disiapkan untuk laki-laki untuk mengalahkan wanita. Betul Pak? Halo? Ini masih tegang aja nih ngaji. Jangan-jangan sebagian ngantuk nih ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Segitunya Pak. Itu dalam rangka kulladzi haqqin haqqahu. Makanya bab pernikahan itu bukan sunnah Rasul. Yang dipahami adalah sunnatullah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah membolehkan maksimal 4. Karena yang dilakukan Rasulullah bukan menjadi harus kita ikuti semua. Makanya kalimat yang ada di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul, di dalam diri Rasul ada teladan. Yang diteladani adalah Rasulullah, pribadi yang mengekspresikan perilaku Rasul, bukan pribadi yang mengekspresikan perilaku Muhammad. Beda Pak. Rasulullah itu Pak, salat malam bagi Rasulullah, sunnah Rasul itu wajib hukumnya bagi Rasul Pak. Kan tadi sunnah itu maksudnya perilaku Rasulullah. Rasulullah menjadikan sholat malam itu wajib bagi dirinya. Maka Rasulullah menghukumi diri kalau dia kesiangan, dia mengiqab dirinya dengan apa? Dengan sholat duha 12 rakaat. Situlah munculnya kemudian sholat duha 12 rakaat. Jadi bukan 11, karena 1 rakaatnya tambahan atas kelalaiannya. Walaupun di dalam banyak hadis kita jarang menemukan Rasulullah kesiangan melulu, betul. Tapi Rasulullah pernah kesiangan Pak. Ketika dia dalam perjalanan pulang dari medan perang, dia minta sahabat, yuk kalian semuanya tidur. Dia minta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk berjaga. Ternyata justru sahabat Ali bin Abi Thalib ini dibangunkan Rasulullah setelah matahari sudah mulai masuk waktu duha. Bangun, bangun, bangun. Jadi dia ketiduran. Ternyata semuanya ketiduran, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias kesiangan. Ayo Rasulullah membangunkan, yuk sekarang ambil air wudhu, kita sholat subuh. Tapi yang biasa qobliyah, kerjakan dulu qobliyahnya.
Naudzubillah min dzalik, Pak. Qadarullah wa masa'afa'ala. Sahabat Ali bin Abi Thalib sudah kesiangan, mimpi basah lagi, Pak. Di tengah gurun padang pasir nyari air. Makin lama kan nungguin dia selesainya, karena dia harus, kalau ada air kan mandi janabah dulu, kalau enggak berarti kan tayamum dulu kan. Ya, tayamumnya masih guling-gulingan enggak, kan begitu. Itu terjadi. Ya. Makanya memang terkadang beda kita dengan Rasulullah sedikit, Pak. Ya. Karena Rasulullah rajin malam, kalau kita dikit-dikit salat malam, kan begitu. Dikit, nggak memang banyak. Jadi kembali intinya, tidak seluruh perilaku Rasulullah itu harus dilakukan oleh kita, karena kita tidak mampu, kapasitasnya beda. Makanya yang disebutkan oleh Rasulullah, yang disebutkan namanya sunnah adalah Rasulullahnya. Berarti yang menjadi ukuran kita memahami Rasulullah adalah semenjak wahyu turun sampai Rasulullah wafat. Itulah sebabnya kenapa di masyarakat kita kan masih ada ikhtilaf, ya kan? Orang hari ini menghabiskan banyak energi untuk merayakan kelahiran Muhammad bin Abdullahnya, bukan kelahiran Nabi, karena Nabi belum jadi Nabi saat dia lahir. Betul nggak? Bahwa kita harus mencintai Rasulullah, demi Allah kita cinta. Makanya kita ngaji, kita belajar tarikh, belajar hadis, kita membaca salawat. Setiap kita membaca menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat. Ya. Jadi yang kalau orang mau dibicara memperingati Nabi siapa yang lahir? Yang kelahirannya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bukan Nabi, tapi Muhammad ibnu Abdillah. Karena Nabi atau risalah itu ditetapkan berdasarkan wahyu. Kenapa peringatan kelahiran nabinya diperjuangkan? Turunnya wahyu tidak dijadikan sebagai momentum. Kalau kita mau bicara terkait dengan masalah cintaan, betul, kalau kita cinta Rasulullah, kita wajib cinta, karena ayatnya jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah bentuk kecintaan kepada Allah. Makanya ada kaidahnya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, kembali ke pertanyaan, sunnah yang mana? Ternyata hadis paman rogiba an sunnati falaysa minni, ini adalah hadis yang memperjelas sunnah dalam pengertian perilaku Rasulullah yang bersifat individual, yang bersifat personal. Tapi ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati, hadis ini turun Bapak Ibu, itu terkait dengan pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat umatku akan menghadapi perselisihan yang banyak. Maka Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun wa annahu man ya'is minkum fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Jadi hadis alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku atau perjuangkan sunnahku, adalah sunnah yang harus diperjuangkan secara bersama-sama. Sunnah apa? Sunnah yang menjadikan tugas kerasulan sebagai mubasyirina wa mundirina terpenuhi, yang dalam surat Al-Anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sunnah yang bisa menjamin bahwa Islam menjadi rahmatan lil alamin, yang bisa dinikmati bukan oleh hanya kita yang beragama Islam, tapi Islam yang menjadikan orang non muslim merasa terlindungi.
terpenuhi haknya. Ini adalah sunnah yang harus diperjuangkan bersama-sama. Bahkan kalau perlu, addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gerahammu walaupun gigimu tanggal. Sunnahnya apa? Makanya sunnah yang seperti apa? Rasulullah membuat definisi batasan. Batasan yang pertama ketika Rasul mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun, aku berwasiat kepadamu, jadilah kalian orang yang mau mendengar dan taat. Kepada siapa? Kepada orang yang dititipi amanah, memegang urusanmu, sekalipun urusanmu dipegang oleh seorang hamba dari Habasyah. Jadi Pak Ibu, sunnah yang dimaksud adalah sunnah tentang pengaturan hidup bersama. Bentuknya apa? Diperjelas, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Berarti bukan sembarang sunnah, karena Rasulullah tidak mengatakan sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah yang bisa diekspresikan, diterapkan ketika terbentuknya kekhilafahan. Di sini kemudian ada garis Pak yang memperjelas, taat kepada pemimpin itu adalah sunnah yang hukumnya menjadi wajib atau bisa menjadi haram. Karena ada dalil yang mengatakan la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Maka kewajiban taat kepada umaro adalah umaro yang memiliki karakteristik khulafa'ur rasyidin. Maka ada batasan Pak. Nah, sunnah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara sejarah bangunannya, panjang sejarahnya. Kenapa? Karena ini berawal ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah tidak hanya pindah tempat, tapi yang paling bisa kita lihat ada Rasulullah pindah suasana untuk membentuk suasana baru yang menjadikan kondusifnya tumbuhnya keimanan dan kebersamaan. Maka dimulailah dipersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Mulailah kemudian setelah dipersaudarakan, teman mereka diberikan peluang untuk saling berbagi sumber-sumber kehidupan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dipersaudarakan, Rasulullah menganjurkan agar kaum muslimin apa? Menguasai pasar-pasar. Artinya Pak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kalau Bapak Ibu belajar sejarah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, hampir semua para sahabat ini kebanyakan mereka adalah pengusaha pedagang. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah bisa memerintahkan sahabat menguasai ekonomi. Ini ada hubungannya nanti dengan surat Al-Maidah ayat ketiga Pak. Karena Islam baru bisa tegak dan sempurna kalau orang Islam mampu mandiri dalam bidang makanan halal, konsumsi yang halal. Maka ketika orang Islam memiliki ketergantungan terhadap sumber-sumber kehidupan ekonominya, maka dijamin Islam nggak bisa tegak dengan baik. Ilmu inilah yang diambil oleh orang kafir Pak. Makanya dulu datang Belanda ke Indonesia bukan tentara yang datang adalah POC. POC itu pengusaha, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pengusaha dari timur untuk wilayah timur dari orang Eropa yang sumber kekuasaannya, kantor pusatnya ada di Belanda, di Rotterdam. Mereka kirim, datanglah pasukan-pasukan dagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang sukses.
Umar Ibnul Khattab walaupun tidak dikenal sebagai pedagang, tapi kita lihat beliau sangat kuat di administrasi. Beliau karena memang sudah kaya, tapi sahabat Abu Bakar, Utsman itu dikenal dengan pedagang. Abdurrahman dikenal dengan pedagang. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya maksud. Ada sunnah, ada amalan Rasulullah yang memiliki peran dan penentu Islam menjadi rahmatan alamin. Apa? Adalah sunnah yang terkait di dalam bidang kekuasaan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah sunnah yang hari ini seringkali menjadikan kita gelap mata. Kenapa kaum muslimin di Indonesia misalkan hanya masih menjadi pendorong gerobak, bukan size delmannya, tapi pendorong gerobak. Walaupun size-nya pupu papa, tenan naon Pak? Tahu Pak, pupu papa? Halo? Nggak tahu Pak ya? Pupu papa, ya kan? Walaupun yang jadi samsul terindikasi misalkan dia punya gejala kelainan jiwa, kata dokter-dokter yang paham, kita cuma jadi pendorong Pak. Inilah fakta yang menjadikan, dan inilah sebenarnya rangkaian perjalanan kita yang hari ini yang tidak disadari. Kita ribut berselisih dan memperselisihkan sunnah yang bersifat fardhiyah, bukan sunnah yang bersifat ijtimaiyah. Padahal yang diwajibkan harus diperjuangkan alaikum bisunnati adalah sunnah yang bersifat ijtimaiyah, bukan sunnah yang bersifat fardhiyah. Kalau masalah fardhiyah mah dikembalikan ke masing-masing orang Pak. Ketika Rasulullah mengatakan, ini misalkan contoh, emang Rasul semua sahabat memanjangkan jenggot? Ya, Rasulullah menyebutkan panjang, potong kumis, kemudian panjangkan jenggot, dan selisihi orang-orang musyrik. Jadi asbab kenapa orang Islam harus punya tampilan beda, agar berbeda dengan orang musyrik pada waktu itu. Jadi bukan berhenti cuman kumis dan jenggotnya, bukan, ada nilai syariah yang menjadi asbab kenapa munculnya perintah itu. Yang bab ini bukan bab perselisihan sebenarnya, dikembalikan kepada lingkungan masing-masing. Makanya orang Islam di Turki nggak perlu pakai gamis Pak. Jadi jangan kemudian menganggap kalau saya pakai gamis berarti nyunah, bapak pakai sarung kagak nyunah. Bukan itu. Ini mah kesukaan. Jadi jangan kemudian kalau orang Inggris, sekarang Islam masuk ke Inggris hebat Pak. Jangan kemudian kalau pakai pakaian Eropa dianggap tidak nyunah, kalau kita pakai batik dianggap kejawen. Bukan. Karena syariat pakaian jelas ada babnya. Bukan di bentuk-bentuknya, itu bentuk kemudahan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada yang bersifat fardhiyah. Kenapa? Termasuk dalam bab jenggot. Ada sahabat yang suka merapikan jenggot, dia begitu jenggotnya panjang dia potong. Ada, bukan nggak ada. Nah hari ini kita digiring untuk memperselisihkan, memperuncing permasalahan sunnah yang seperti itu. Termasuk gulung pakaian, boleh nggak ketika sholat? Boleh nggak Pak? Pak Ibu, bapak-bapak saya tanya, boleh nggak ketika sholat menggulung pakaian begini? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Yang dilarang itu adalah kalau pakaian ini Pak melebihi tangan, ketika mau sujud kita tarik dulu, itu nggak boleh. Jadi hadis yang mengatakan
Rasulullah melarang orang menggulung, menyingkapkan rambut dan apa, itu ketika sholat, bukan sebelum sholat. Ada orang, entum nggak boleh, ini ada sunnah. Baca hadisnya dengan benar. Yang begini bukan untuk diperselisihkan, Pak, untuk dipahami. Ente mau begitu silahkan. Aneh kagak enak, lain kali aneh potong aja, silahkan. Tapi kalau panjang habis kagak enak ini, saya mundurin diri dikit, nggak masalah. Kena naon, yang penting jangan lagi sholat gulang-gulung, itu nggak boleh. Kan begitu. Karena larangan menyingkirkan baju atau dalam tanda kutip menggulung itu terkait dengan 7 organ tubuh di saat sujud yang nggak boleh terhalangi. Apa? Jidat. Jidat ini, Pak, ketika sujud harus nempel. Jadi jangan kalau mau sholat itu nggak boleh. Kan ada orang mau sholat gini dulu, karena ngalangin, itu nggak boleh. Kalau mau ente ikat dulu boleh, baru sholat. Atau ente pakai kopiah, pakai apa sehingga ketika sujud ini tidak terhalangi. Kan begitu. Nah, yang begini babnya bukan bab yang harus diperuncing, Pak. Silakan ente pahami, termasuk bab masalah punya istri, silakan. Ente mau istri 1 mangga, 2 tenanawan, 3 lebih bagus, 4 apalagi makbul, sempurna. Kan begitu. Kalau mampu. Tapi jangan yang satu ente hianati gara-gara ada yang kedua, atau ente abaikan, maka ente bermasalah dengan Allah, bukan dengan istri ente. Yang begini energinya, Pak, disimpan untuk masing-masing. Ada energi bareng-bareng yang abu alaiha binawajid, gigit. Maka perilaku Rasulullah yang terkait dengan keumatan, bagaimana menguasai, menyatukan masyarakat, itu harus diperhatikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menguasai ekonomi hari ini adalah kewajiban, sunnah perbuatan para sahabat. Karena kalau Rasulullah kan begitu jadi Rasulullah sudah nggak jadi pengusaha, Pak. Tapi yang masih jadi sahabat, masih jadi pedagang, ya, sunnahnya para amalan para sahabat pedagang itu harus diambil, Pak, hari ini. Karena biasanya orang Islam itu kalau urusan dagang masih mau pacakar-cakar, Pak, sesama muslim. Temennya jualan ini, kita jualan yang sama. Dia memal, kita nurunin sengaja biar datangnya ke dia. Kalah sama modal yang gede, diturunin sekalian biar ngambilnya ke dia, baru dia dikit-dikit naikin. Kali dikit kali banyak prinsipnya. Nah, kita modalnya pas-pasan, nggak bisa kali dikit kali banyak. Jadi amalan sunnah yang dimaksud dalam konteks hari ini adalah perbuatan yang disandarkan kepada perilaku perbuatan Nabi yang bisa menjadi penyatu kebersamaan kaum muslimin sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Maka banyak sunnah yang hari ini diabaikan, Pak. Sunnah apa? Tadi, 1 terkait dengan ekonomi. Kedua terkait dengan apa? Dengan keamanan. Sunnah terkait dengan apa? Dengan kekuasaan. Maka orang Islam wajib memahami sela-sela ini, potensinya di mana, saling mendukung. Dan ini, Pak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup karena waktu sudah hampir mau jam 6, saya ingin menyampaikan, ya, karena mohon maaf saya diingatkan cuma 40 menit ya, ini lebih dari 40 menit ya. Pak Ibu, saya ingin mengulang sejarah kejayaan Islam di Nusantara. Islam jaya di Nusantara itu ketika dikuasai oleh para wali sana, bukan wali songo. Songo itu 9. Kalau di bahasa aslinya adalah sana, wali yang terpuji. Wali terpuji itu adalah mereka yang menjadi sultan adalah ahli
orang yang berilmu, ahli dalam keilmuan Islam, maka dia ikut mendakwahkan Islam. Jadi para dai di zaman Wali Sanga itu adalah penguasa sultannya, anak sultan, anak adipati. Salah satu anak adipati yang dikenal dalam sejarah perwalian namanya Sunan Kalijaga. Itu anak adipati. Nah, celakanya sunnah ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga yang terjadi apa? Yang berkuasa model Samsul tadi, model Mulyono akhirnya, karena orang Islamnya nggak mau terlibat memikirkan masalah itu. Ribut di urusan bab gamis panjang pendek, bab panjang pendek janggot, bab panjang pendek urusan isbal, bab lutut apa tangan dulu ketika sujud. Ini yang dipermasalahkan. Nah, sejarah Wali Songo, kenapa Islam bisa merata seluruh wilayah Nusantara, padahal sebelumnya Nusantara dikuasai oleh Majapahit, oleh Pajajaran yang notabene agamanya bukan agama Islam, karena dakwah diambil oleh para pemegang pemangku negeri yang dikenal dengan Wali Sana. Buku ini ditulis oleh Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul tentang Wali Songo. Bapak Ibu bisa, yang tertarik dengan bacaan, silakan cari bukunya. Bagaimana kita pahamkan anak-anak kita agar kembali Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Islam baru akan jadi rahmatan lil alamin, Pak. Gambarannya adalah ketika Nabi Muhammad menjadi seorang hakim, sebagaimana terkait dengan surat An-Nisa ayat 105, Nabi Muhammad SAW jadi hakim, yang jadi tertuduhnya adalah seorang Yahudi, yang melaporkannya adalah orang yang mengaku muslim padahal kafir, seorang munafik. Di dalam persidangan alat bukti menunjukkan yang bersalah adalah si orang Yahudi. Tapi Allah ingatkan, jangan tertipu dengan alat bukti, karena sekarang banyak alat bukti yang bisa direkayasa. Betul, Pak? Sekarang kan yang bisa merekayasa alat bukti pasti orang yang punya kuasa dong, Pak. Nggak mungkin nggak punya kuasa. Alat bukti. Makanya biar curang tetap legal. Jadi yang namanya legal itu bukan berarti benar, Pak. Tergantung wani piro ono duite orang. Itu yang terjadi. Nah, sayangnya kembali masalahnya adalah kita orang Islamnya gak mau melek kembali, melihat, mengulang, mengkaji apa sih yang bisa kita sinergikan sesama saudara kita, dan apa yang bisa kita batasi untuk hal-hal yang menjadikan kita saling bertasamuh lapang dada atas beda pandangan antar kita. Jadi sunnah itu terkait dengan politik. Rasulullah itu ketika jadi Rasul jadi apa? Bukan hanya seorang bapak, tapi beliau juga seorang hakim. Nah, karena Rasulullah jadi hakim, maka Yahudi selamat. Walaupun alat bukti menunjukkan kepada dia, jadilah dia tidak terhukum, diselamatkan. Inilah rahmatan lil alaminnya. Hari ini Islam belum jadi rahmat, Pak. Buktinya kita nolong saudara kita yang ada di Palestina saja masih belum mampu. Karena kita belum menjadi rahmatan lil alamin. Dan inilah yang diupayakan oleh orang-orang kafir, karena Allah mengatakan di Al-Baqarah 120, walan tadu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak, mereka enggak akan berhenti berupaya menjauhkan kita dari dinullah. Inilah fakta yang mau nggak mau harus kita pahami dan kita sadari, untuk kemudian kita rubah cara pandang kita untuk kembali ke depan membangun sinergi sesama kita dan kembali kepada sunnah yang harus diperjuangkan. Silakan yang paham dengan sunnah bersifat pribadi, silakan pegang itu kembali, karena semua amalan akan ada hisabnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau bertanya dipersilakan, kalau tidak ada ya kita akhiri sampai di sini. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.